Singgah, singgah, kala singgah, pan sumigah, durga kala sumingkir, sing asirah, sing awulu. Singatan kasat mata singat tenggak singat suku singat bau kabeh padha sumingkira mring asal mulane rekwi orek bumi gonjang kanjeng pedhut mangampak-ampak sinurung laku pangkuwasa kinarya gada rinegem nganti lali purwata sina jagat kebegan budi candala kawit tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu angkara Di tengah perjalanan panjang menuju Madura, Raden Mas Wironegoro memilih singgah di sebuah desa kecil. Ia tak tahu singgahan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Gusti, bukankah perjalanan kita masih jauh? Lantas mengapa kita harus berhenti di sini? Entah, ada sesuatu yang ada sesuatu yang membuat langkahku untuk enggan pergi dari sini, Julio. Apa itu? Lihat, secantik itu. Apa saudara berbicara dengan saya? Ah, iya. Siapa namanya? Kalian Doro. Memang benar, Julio. Nama secantik wajah. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang. Bolehkah disayang?
Saria, saben hari main cowok. Nah iya, bukannya si Saria habis tinggal sama yang ono tuh. Mut apa mulu tuh mbak? Dongo amat mau sama Saria. Nah iya, mendingan juga kita lebih pintar. Cantik, lebih bohai. Hidup kalau gak ngurusin makan, yang ngurusin bakal. Udah, gua masuk aja. Bisa sama tuh. Ayo. Tak kusangka, tinggal sebentar bisa meninggalkan tegak dalam jangan panggil Gusti, Kang Mas. Mari kita berjalan-jalan. Gusti, Kenapa beliau? rombongan sudah menunggu. Berat rasanya meninggalkan desa ini, meninggalkanmu Saria. Pergilah Kang Mas, aku akan menunggu. Jangan khawatir, rindumu akan Doakan saja aku Saria. Kelak aku akan kembali bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai lelaki yang akan datang untuk meminangmu Saria. Perjalanan tetap harus diteruskan. Tugas menanti di Madura. Meski hati Raden Mas Wironegoro berat meninggalkan cinta yang baru bersemi. Malam itu yang tersisa hanyalah sepi, dan dari sepi lahirlah rindu yang tak tertampung. Kenapa cantik-cantiknya hilang loh. Rindu pertama telah dititipkan, namun siapa yang tahu apakah rindu itu kelak menjadi pengikat atau justru belenggu. Di tanah seberang, Madura, ia tak datang dengan pedang, melainkan dengan kata. Di meja panjang inilah takdir bangsa ditimbang. Raden Mas Wironegoro, apa maksud kedatangan ini? Silahkan bicara. Baik Batu Raja. Hamba datang untuk memohon agar Madura dan Jawa bersatu. Bersama kita bisa melawan para penjajah. Kita bisa menjaga tanah leluhur kita masing-masing tanpa dijajah oleh para penjajah itu. Janji tinggal janji. Bagaimana kami percaya? Apa jaminannya bahwa Jawa tidak akan menindas Madura? Hamba bersumpah, yang hamba junjung bukan kepentingan pribadi hamba, melainkan kepentingan kita bersama. Bila Jawa dan Madura bersatu, kita bisa menjaga tanah leluhur kita tanpa diganggu oleh penjajah. Ngomong kosong. Kau bicara persatuan, tapi apa yang kami dapat sama dijajah oleh Jawa? Lihat nih, perjanjian lama. Selalu Jawa yang untung, Madura yang rugi. Tenanglah saudara-saudara. Gusti Wironegoro datang membawa kebaikan, bukan tipu daya. Diam kau, ikut. Kami bicara dengan Tuhan, bukan denganmu. Kalian semua salah menilai. Hamba tidak haus kuasa, melainkan hamba hanya menjanjung tanah leluhur kita masing-masing ini. Sumpahmu tak berharga. Jawa sudah mencuri kepercayaan kami. Kau pikir kami bodoh untuk percaya lagi? Cukup, lebih baik kita perang daripada duduk di sini mendengarkan dusta Jawa. Bajingan kalian semua. Jika perang yang kalian inginkan, maka sejarah yang akan menulis ini. Asu kalian semua. Pergi dari tanahku. Kau bukan lagi kamu. Kau hanyalah bayangan pengkhianat. Gusti, perundingan hancur.
Entahlah Wiryo, mungkin ini saatnya aku untuk melepas jabatan. Aku rindu Saria. Mulai sekarang kau boleh pulang Wiryo. Pergilah Wiryo. Tapi, bagaimana Gusti? Jangan panggil aku Gusti lagi. Mulai saat ini aku bukan Wironegoro lagi. Panggil saja aku Darmo Kuncoro. Pergilah Wiryo. Gagalnya perundingan membuat Wironegoro dan Wiryo kembali ke Jawa dengan tangan kosong. Karena gagalnya perundingan itu pula, Wironegoro merenung hebat dan memutuskan untuk menanggalkan jabatannya. Ia ingin hidup dengan dambaan hatinya selama-lamanya. Mas, kamu kembali. Iya Saria, aku kembali. Tapi bukan sebagai orang yang kamu kenal sebelumnya. Apa maksudmu, Mas? Kenapa kau terlihat berbeda? Ada apa? Saria, aku sudah melepas jabatan. Aku sudah tak ingin menjadi bupati lagi. Aku hanya ingin hidup denganmu. Kamu melepas jabatan. Kenapa, Mas? Aku hanya ingin hidup denganmu, Saria. Hidup tanpa kebohongan, tanpa kemewahan. Aku lelah dengan semua itu. Hidup di antara harapan orang lain. Mas, aku melepaskan semuanya. Untuk apa? Untuk masa depanku. Tapi bagaimana dengan masa depanku? Aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya ingin hidup denganmu, memulai dari awal semua. Aku tidak keberatan, yang penting aku hidup denganmu. Mas, ini terlalu berat. Halo. Mas, ini terlalu berat. Kamu sudah terlalu lama bersembunyi di balik rumah. Saria, aku siap memulai semuanya lagi. Aku siap membuang semuanya. Aku hanya ingin hidup. Kita harus mulai dari awal, Mas. Tanpa rahasia, tanpa Wes. Disinilah titik paling rapuh dari sebuah perjalanan. Kisah ini menemui ujungnya di antara janji-janji yang pernah terucap dan harapan-harapan yang pernah mengikat dua hati. Ada satu kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Darmo Kuncoro, lelaki yang pernah melepaskan jubah kebesaran demi cinta yang tulus, kini dihadapkan pada kenyataan yang memutarbalikkan segala yang telah dibangunnya. Saria, kekasih yang begitu ia cintai, tak sengaja melanggar satu aturan yang selama ini melindungi mereka. Sebuah kain bermotif parang barong, simbol dari masa lalu yang harus tetap terkubur. Cinta yang dulu menjanjikan kebahagiaan, kini diuji oleh rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan. Ketika identitas yang disembunyikan selama ini mulai terancam terbongkar, apalah artinya cinta jika kepercayaan telah retak? Lantas, apakah yang akan tersisa? Apakah mereka masih bisa kembali seperti dulu? Ataukah ini adalah akhir dari kisah yang telah dibalut dengan dusta? Inilah saatnya bagi cinta mereka untuk diuji dan untuk runtuh. Tadi aku dari pasar menuju desa. Banyak barang dijual murah. Aku menemukan sendiri kain tua. Dari mana engkau mendapat kain ini? Dari sudut pasar banyak tumpukan barang tua. Aku pikir ini hanya kain biasa. Ini tidak boleh dipakai ya. Hanya orang ningrat yang boleh memakai ini. Ampun Mas, aku tak tahu. Kukira hanya corak biasa. Mengapa kain saja bisa sedemikian berbahaya? Karena di dunia ini hanya tatanan yang bisa memakai kain ini. Dan dari tatanan itu ada garis yang tidak boleh dilanggar ya. Kalau gitu, aku simpan. Tak akan kulihat. Maafkan aku, Mas. Aku tahu niatmu tak buruk. Tapi jika kita melanggar ini, hidup kita tidak bahagia lagi, Saria. Terkadang, kata-kata yang kita anggap remeh, yang kita anggap tak lebih dari bisikan angin, ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Saria menyepelekan peringatan tentang simbol yang disembunyikan.
Ia mengenakan kain yang tak seharusnya ia kenakan, seperti halnya angin yang membawa badai. Perkataan yang terabaikan, kini mengancam untuk menghancurkan semuanya. Inilah harga dari menyepelekan perkataan orang. Saryah berjalan melewati rumah tetangga dengan langkah ringan, mengenakan jarik bermotif parang barong dengan penuh kebanggaan. Senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ia berhenti, berbincang dengan beberapa tetangganya. Sorry ya, cantik banget hari ini. Motif bajunya bagus banget tuh, kayak ada di desa. Ya, ini dari kota, kalian harus coba. Terus aku loh. Iya, ini dari kota loh, kalian harus coba. Darmo suka banget loh sama jari ini. Oh, jadi itu jarik baru yang dikasih oleh Darmo. Bukan ini bukan dari Darmo. Tapi motif ini punya simbol kekuatan dan kehormatan. Bukan sembarangan loh. Loro telu. Saryah, kamu penelitian semua orang. Iya Darmo, aku pakai jari ini. Aku suka. Indah kan? Kan aku sudah berkata, ini bukan soal motif. Kamu lihatkan itu semua orang. Iya, motifnya jadi suka. Katanya ini motif langka dan keren loh. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan soal motif. Kita pernah bicara soal ini. Kamu sama saja menyebarkan rahasia kita. Darmo, jangan pergi. Aku tak tahu apa-apa. Sudah. Tolong